Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Leilani dari kelas 5B sore. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel 99 Cahaya Langit di Eropa. Di sini saya akan mengambil cerita yang menurut saya yang berkesan. Pengarang Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Novel yang terbit tahun 2013 ini merupakan buku yang memperlihatkan sejarah Islam negara di Eropa, di mana negara Eropa itu tersendiri banyak orang yang mayoritas beragama non-Muslim. Pasangan yang bernama Hanum dan Rangga adalah tokoh utama dalam sebuah novel ini. Rangga yang mempunyai karakter yang sangat dewasa dan Hanum yang memiliki sifat yang ramah. Rangga mendapatkan kuliah S3 di Australia dan tentu ia membawa istrinya. Pada awal cerita ini adalah seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun yang bersekolah dan menekuni pelajaran sejarah Kara Mustafa, di mana kita ketahui apabila kita tinggal di negara yang mayoritas non-muslim harus berhati-hati dalam bertindak, yang selalu mempersalahkan keyakinan mereka, entah dari soal makanan, berjabat tangan dengan bukan muhrim, dan lain-lain. Salah satu teman kuliah Rangga yang bernama Khan, yang beragama Islam, berasal dari Pakistan, dan Stephen yang beragama non-muslim. Mereka inilah yang selalu mempersalahkan keyakinan masing-masing. Rangga ini yang masih berkuliah sedang mengurus urusannya di kampus. Hanum juga berniat untuk menghabiskan waktu di Wina. Dengan berjalan-jalan, dia bertemu dengan Fatmah ketika Hanum mengikuti kursus bahasa Jerman. Mereka berdua menjadi tour guide. Fatimah yang memiliki anak perempuan yang bernama Ais, yang berumur 6 tahun. Hanya 2 minggu Hanum dan Fatimah saling kenal, dan mereka sudah menjadi teman karena memang ingin mengelilingi kota Wina ini. Akhirnya mendapatkan teman yang bisa membantu dia untuk mengunjungi dan mengelilingi di kota Wina ini. Pertama yang mereka kunjungi adalah Bukit Kehalenebrand. Fatmah dan Hanum tetap melanjutkan perjalanan mereka mengelilingi kota Wina dengan mengunjungi masjid, danau, bukit, dan sementara Rangga sibuk dengan kuliah. Setelah tempat bersejarah Islam di Wina, Hanum masih ingin mengetahui sejarah Islam lebih lanjut. Fatmah menawarkan sahabatnya untuk melakukan perjalanan ke Paris dengan kenalan Fatmah yang bernama Marion, dan Rangga akan menuju ke Paris segera. Sekaligus Rangga juga memiliki pekerjaan di Paris. Akhirnya mereka berdua bertemu Marion yang akan menjadi tour guide mereka. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Museum Louvre, di mana tempat ini mempunyai lukisan yang bersejarah, di mana lukisan Bunda Maria berada di situ yang memakai kerudung. Lalu Marion bertanya kepada Hanum, apakah kau melihat sesuatu di dalam lukisan tersebut? Lalu Hanum menunjuk pada sisi kerudung Bunda Maria dan berkata, ada tulisan Arab di sisi kerudung tersebut. Kau tahu itu apa artinya? Lalu Mariam bertanya. Di situ terdapat tulisan Arab yang huruf vokalnya yang artinya La ilaha illallah. Jawab Hanum yang masih kebingungan. Itu adalah tulisan. Iya, itu memang tulisan Arab yang berarti La ilaha illallah. Hanum pun masih terbengong-bengong. Dan akhirnya Hanum, Fatmah, dan Maryam
keluar dari museum dengan wajah yang masih syok. Akan tetapi Hanum tidak lupa dengan bersujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanum, Marion, dan Fatma melanjutkan perjalanannya ke Muskoita, yakni gereja. Setelah sampai di Muskoita, petugas Muskoita memberi tanda kepada Hanum, Marion, dan Fatma agar tidak duduk di teras, akan tetapi memberikan duduk di bangku sambung yang telah disediakan. Fatma, Hanum, dan Marion terus melanjutkan perjalanannya untuk mengelilingi isi dari Muskoita tersebut dan melihat isi di dalam Muskoita tersebut. Dan ada satu titik yang menuju kepada Hanum, Fatma, dan Marion yang bikin hatinya terenyuh dan melihat ada sesuatu yang aneh di dalam jeruji besi yang tebal itu. Akan tetapi petugas dari Muskoita tersebut terus mengikuti Hanum, Marion, dan Fatma. Apakah di dalam jeruji besi itu? Dan di sana ada tulisan Allah dan Muhammad yang berada di dalam mihrab tersebut yang bertulisan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlantar menjadi daya tarik kami, tempatnya mihrab ini menjadi situs tersendiri. Akan tetapi mihrab tersebut terhalang oleh jeruji besi, tetapi jeruji besi itu tak menghalangkan niat kami untuk mengabadikan gambar di sana untuk berfoto-foto. Di sela-sela jeruji mihrab tersebut kami melihat dengan jelas ada tulisan, ada ukiran jiwa yang sangat utuh. Yang ini tulisan Allah dan Nabi Muhammad. Tiba-tiba hati Hanum berdesir, jiwa bergetar luluh, permukaan kulit merinding. Hati memberontak keras menghadapi realita dalam bangunan ini, dan Hanum seketika berkata, "Adakah yang bisa mengatakan padaku, ini bukan gereja, tapi ini masjid?" Hanum berharap ada muslim kaya yang lebih rezekinya di dunia ini yang bisa membeli kembali situs sejarah ini dan menjadikan rumah ibadah bagi orang muslim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.